Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena hari ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman siapkan dulu peralatan belajarnya ya. Siapkan buku catatan, buku paket, dan alat tulisnya. Oke, sebelum mulai, Miss punya cerita nih. Dalam sebuah games matematika, terdapat pertanyaan berapa nilai dari yang pertama 3 ditambah 2. Nomor 2, 7 kali 4. Ali dan Ahmad menjawab dengan cara yang berbeda. Ali menjawab nomor 1 dengan cara 3 ditambah 2. Sedang Ahmad menjawab 2 ditambah 3. Nah, untuk nomor 2, Ali menghitung dengan 7 kali 4. Dan Ahmad menghitung kebalikan dari Ali, yaitu 4 kali 7. Nah, apakah Ali dan Ahmad akan memperoleh hasil yang sama? Oke teman-teman, untuk menjawab pertanyaan tadi, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Simak video berikut ini ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Yaitu pertukaran. Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Contoh untuk operasi penjumlahan, 3 ditambah 2. Apakah hasilnya sama dengan 2 ditambah 3? Ya, mari kita hitung. 3 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Berapa hasilnya? Ya, untuk sisi kiri 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan untuk sisi kanan hasilnya juga sama dengan 5. Maka sifat pertukaran ini merupakan sifat komutatif karena hasilnya juga sama. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Contoh soal 4 kali 7. 4 jeruk kita kalikan 7. Nah, apakah hasilnya sama dengan 7 kali 4? Nah, 4 kali 7 berapa? Ya, 28. 7 kali 4 juga 28. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. Kesamaan hasil seperti ini disebut sifat komutatif pada perkalian. Kesimpulannya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A plus B sama dengan B plus A. Ini merupakan sifat komutatif pada penjumlahan. Contoh, 8 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 8. Hasilnya sama-sama 12. Kemudian, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Ini merupakan sifat komutatif pada perkalian. Contoh lagi, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Hasilnya sama-sama 35. Mudah ya teman-teman? Mengapa sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian ya teman-teman? Yuk kita selidiki. 8 dikurang 3, apakah sama hasilnya dengan 3 kurang 8? 8 kurang 3 sama dengan 5. Kemudian 3 kurang 8 berapa? Iya, negatif 5. Jadi hasilnya 5 tidak sama dengan negatif 5. Makanya operasi pengurangan bukan termasuk sifat komutatif. Contoh lagi, 10 dibagi 2, apakah hasilnya sama dengan 2 dibagi 10? 10 dibagi 2 berapa? Iya, 5. 2 dibagi 10? 0,2. Wah, ternyata 5 tidak sama dengan 0,2.
Nah, itulah mengapa operasi pengurangan dan pembagian tidak termasuk dalam sifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu sifat yang terdapat pengelompokan di dalamnya. Ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Contoh, dalam kurung 3 ditambah 2 ditambah 4. Apakah hasilnya sama ya dengan 3 ditambah dalam kurung 2 tambah 4? Yuk kita selidiki. Nah, kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Kita hitung dari yang di dalam kurung. 3 ditambah 2 berapa? 5. Kemudian kita tambahkan dengan yang sebelahnya ditambah 4. Berapa 5 tambah 4? 9. Baik, selanjutnya yang di sebelahnya lagi. 3 kita tulis ya, ditambah yang di dalam kurung. 2 ditambah 4. Berapa? Iya, 6. Berapa hasilnya 3 ditambah 6? 9. Ya, karena hasilnya sama, untuk itu operasi penjumlahan ini merupakan sifat asosiatif. Oke, contoh yang kedua. Dalam kurung 5 kali 2 kali 1. Apakah sama hasilnya dengan 5 kali 2 kali 1? 2 kali 1-nya dalam kurung ya. Ya, jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 5 kali 2 berapa? 10. Kemudian kita kalikan dengan 1. Berapa 10 kali 1? 10. Kemudian yang di sebelahnya 5 langsung kita tulis karena dia tidak di dalam kurung. Kemudian kita kalikan. Kita kerjakan yang di dalam kurung 2 kali 1 berapa? 2. 5 kali 2? 10. Hasilnya sama teman-teman. Ini membuktikan operasi perkalian terdapat sifat asosiatif. Dari contoh di atas kita bisa mengambil kesimpulan, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Ini adalah sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Kemudian, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ini adalah sifat asosiatif pada perkalian. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita akan belajar mengerjakan soal latihan sama-sama. Kerjakan soal berikut dengan cara asosiatif. Ya. Nomor 1, 8 ditambah 4 tambah 2. Dengan cara asosiatif ya teman-teman. Ini sangat mudah, kita tinggal tuker dalam kurungnya nih nanti ya. Kita tulis saja dalam kurungnya, kita pindah ke depan. Nih ya. Menjadi dalam kurung 8 ditambah 4 tambah 2. Selesai ya. Baru kita hitung. 8 ditambah 4 berapa? 12. Kemudian kita jumlahkan dengan di sebelahnya. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Selanjutnya nomor 2, dalam kurung 7 kali 2 kali 3 sama dengan tadi. Nanti dalam kurungnya kita pindahkan 7 kali dalam kurung 2 kali 3. Jadi dalam kurungnya tinggal kita pindahkan ke belakang sama dengan 7 kali, nah yang dalam kurung ini kita hitung ya, 2 dikali 3 berapa? Ya, 6 ya. 7 kali 6 berapa? Ya, 42. Oke, lanjut nomor 3. 6 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan N ditambah 4 tambah 5. N sama dengan berapa? Kalau ini mudah sekali teman-teman, kita tinggal absen saja ya. Di sini sudah ada angka 4 dan 5. 4 dan 5. Berarti
N adalah bilangan yang belum tertulis. Berapa? Iya, N sama dengan 6. Lanjut nomor 4. Dalam kurung N kali 7 kali 2 sama dengan 7 kali dalam kurung 5 kali 2. N sama dengan berapa? Kita absen lagi ya. Di sini ada angka 7, angka 2 sudah ada. Yang belum angka berapa? Ya, yang belum adalah angka 5. Jadi N sama dengan 5. Ya, mudah sekali bukan? Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke teman-teman, itu tadi video tentang materi kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Selanjutnya, yuk kita kerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.